Bab 351 Situs Pembuatan Obat. Dalam waktu singkat, ratusan tentara kehilangan sekitar selusin rekan mereka. Menghadapi situasi di depan, Arthur tidak bisa lagi menahan amarahnya. Kami memiliki pasukan beberapa ratus orang. Bagaimana Jonathan berhasil membunuh lebih dari 10 orang berturut-turut? Selain itu, mereka bahkan tidak berhasil menyentuhnya. Dalam sekejap, Arthur sangat marah. Dia memerintahkan, "Tangkap dia. Sialan, tangkap dia, kalian semua. Siapapun yang berani mundur, aku akan menembaknya mati." Petik 2. Jelas bahwa kemarahan yang dia tekan di dalam hatinya akan segera meledak. Begitu dia memberi perintah, para prajurit segera mengangkat senjata mereka dan menyerbu ke tempat persembunyian Jonathan. Namun, lingkungan mereka adalah hutan gelap gulita. Mereka jelas bukan tandingan Jonathan. Sebelum para prajurit bisa bergegas ke hutan atau bahkan melihat sekilas Jonathan, ledakan keras terdengar. Detik berikutnya, seorang prajurit jatuh ke tanah. Segera setelah itu, tembakan lain terdengar bahkan sebelum sekelompok orang menyadari apa yang sedang terjadi. Dalam beberapa saat, seluruh hutan menjadi serangan berat sebelah. Setiap kali seorang tentara bergegas masuk, mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Semuanya tewas tanpa kecuali. Jika tidak ada cukup senjata, Jonathan akan mengambilnya dari tanah. Jika tidak ada cukup peluru, dia hanya akan mendapatkan senjata lain. Jonathan bersembunyi jauh di dalam hutan. Dia mirip dengan Grim Reaper dari dunia bawah, yang terus mengayunkan sabitnya dan mengayunkannya ke leher para prajurit itu. "Tidak berguna, kalian semua tidak berguna," mengutuk Arthur dengan marah setelah melihat bawahannya mati di depannya satu demi satu. Tepat ketika dia selesai berteriak, pembantaian dimulai lagi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ratusan tentara telah dikurangi menjadi hanya selusin. Mereka adalah garis pertahanan terakhir, orang-orang yang tidak berani menjadi ujung tombak serangan. Namun, jika mereka bertindak seperti ratusan tentara yang menyerbu hutan secara impulsif, mereka akan menjadi mayat yang tergeletak di tanah pada saat itu. "Komandan, apa yang harus kita lakukan?" Menatap mayat-mayat yang menumpuk seperti gunung, para prajurit yang tersisa sangat terkejut sehingga kaki mereka menjadi jeli. Apakah dia manusia? Bagaimana dia membunuh ratusan orang kita dengan pistol sendirian sampai kita tidak punya kesempatan untuk melawannya? Dia bukan manusia, sialan. Sebaliknya, dia adalah iblis. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kalian semua, tangkap dia. Melihat para prajurit yang masih hidup, ketakutan, Arthur, yang berdiri di belakang mereka, berteriak dengan marah, "Jika ada di antara kalian yang mundur, aku akan menembakmu mati." Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke tanah di belakang tempat para prajurit itu berdiri. Jelas bahwa siapapun yang berani mundur selangkah akan dibunuh olehnya. "Pergi," perintah Arthur. Seketika, prajurit yang tersisa bertukar pandang dan mengertakkan gigi. Mereka kemudian bergegas masuk ke dalam hutan. Namun, tepat ketika mereka menginjakkan kaki di dekat hutan, serangkaian tembakan bergema. Saat berikutnya, beberapa peluru emas menembus kepala mereka. Dalam hitungan detik, adegan itu menjadi pertumpahan darah. Berbaring di tanah adalah para prajurit yang wajahnya berlumuran darah saat otak mereka berceceran di mana-mana. Pemandangan mengerikan di depan membuat para pria dan wanita muda, yang bersembunyi dari kekacauan, mual. Mereka langsung muntah setelahnya. Anak-anak muda yang menjalani kehidupan istimewa ini pasti belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka mulai muntah. Kurang dari 10 menit telah berlalu, dan hanya sekitar 6 tentara dari ratusan yang tadi masih hidup. Kepanikan tertulis di seluruh wajah para prajurit itu, yang berdiri di tepi hutan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk maju atau mundur karena mereka tahu bahwa mereka akan mati dengan cara apapun. Jadi, karena mereka tidak bisa keluar hidup-hidup, mereka memutuskan untuk melawan Jonathan. Tiba-tiba, para prajurit mengangkat senapan mesin ringan mereka, bersiap untuk menembak mereka ke arah hutan. Namun, ketika mereka mengangkat senjata, suara tembakan terdengar lagi. Bahkan sebelum mereka bisa menarik pelatuknya, kepala mereka sudah ditembus oleh peluru emas. Persis seperti itu, ratusan tentara tewas di tempat. Tidak ada satupun yang selamat. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Apa menurutmu orang biasa seperti kalian semua bisa membunuhku? Kamu sepertinya meremehkanku.
kata Jonathan, perlahan-lahan berjalan keluar dari hutan segera setelah beberapa prajurit terakhir jatuh ke tanah. Tidak ada jejak darah atau sedikit kotoran di tubuhnya. Sepertinya pembunuhan sepihak sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Siapa kamu? Tanya Arthur, wajahnya memucat saat melihat Jonathan, yang berjalan keluar dari hutan. Betapapun bodohnya Arthur, dia tahu bahwa Jonathan jelas-jelas seseorang dari dunia yang berbeda. Berada sendirian dengan hanya menggunakan pistol, pria ini mampu membantai ratusan tentaraku secara brutal hingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia normal? Bahkan Arthur sendiri tahu dia akan mati melawan ratusan tentara yang bersenjata lengkap, apalagi manusia biasa. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah siapa yang memberimu keberanian untuk membentuk pasukan pribadi di bawah pengawasan kantor Asura. Menatap Arthur, Jonathan berjalan ke arah yang pertama dan melanjutkan, sebenarnya, aku lebih ingin tahu tentang berapa banyak nyawa yang kalian semua miliki yang dapat diambil oleh kantor Asura. Jangan mendekat. Liam ketakutan saat Jonathan mendekat. Yang pertama mengulurkan tangannya, mencoba mencabut senjatanya. Sayangnya, saat tangannya menyentuh sarungnya, terdengar suara tembakan. Sebuah peluru emas telah menembus tangan Arthur sebelum dia bisa mengeluarkan senjatanya. Sebaiknya kau tetap diam. Di dunia ini, tidak ada orang yang berani menggunakan pistol di bawah hidung saya, kata Jonathan. Dengan itu, ledakan keras terdengar, dan peluru emas lainnya menusuk kaki kanan Arthur. Gedebuk, Arthur langsung berlutut di depan Jonathan. Kamu harus menjawab apa yang aku tanyakan padamu. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa peluru berikutnya tidak akan menembus kepala Anda. Mengancam Jonathan. Kemudian, dia menatap Arthur dengan dingin dan mulai bertanya, siapa yang membentuk pasukan pribadi ini? Ini aku. Saya melakukannya. Jawab Arthur jujur. Meskipun dia diliputi kebencian, dia ditahan di bawah todongan senjata. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatupkan rahangnya, menundukkan kepalanya, dan menyerah. Apakah kamu tidak takut mati? Jonathan terus bertanya dengan nada dingin. Takut? Apa yang harus ditakuti? Tanya Arthur sebagai balasannya. Dia kemudian mengejek, sebagai pengedar narkoba, saya tahu bahwa pekerjaan ini sangat berbahaya. Dengan setiap sen yang saya hasilkan, saya harus mempertaruhkan nyawa saya. Kamu pengedar narkoba? Tanya Jonathan dengan heran ketika dia mendengar kata-kata itu. Sambil mengerutkan kening, dia menambahkan, apakah Anda mengatakan bahwa desa di belakang Anda adalah tempat pembuatan obat-obatan? Bab 352 tersesat. Jadi bagaimana jika itu? Balas Arthur dengan nada menyendiri. Jadi sepertinya aku meremehkanmu. Setelah mendengar apa yang Arthur katakan, Jonathan menyeringai sebelum membentak. Aku berasumsi bahwa kamu sudah cukup berani untuk tidak mematuhi keputusan Asura dengan membentuk pasukanmu sendiri. Tidak pernah saya berpikir bahwa Anda akan berurusan dengan narkoba. Mengingat kejahatanmu membentuk tentara pribadi dan mengedarkan narkoba, aku bisa menghukummu dengan hukuman mati 10 kali lipat, dan itu masih belum cukup. Jonathan tidak pernah menyangka akan ada basis manufaktur obat-obatan yang besar di lubang neraka itu di mana tidak ada yang berkembang. Sejak dia menaklukkan wilayah itu setahun yang lalu, dia mengeluarkan larangan yang tak terhitung jumlahnya, dengan perdagangan narkoba dan pembentukan tentara swasta menjadi yang terburuk dari semuanya, dapat dihukum mati jika salah satunya dilanggar. Saat itu, semua kartel narkoba di luar negeri telah mengarahkan pandangan mereka pada Canaya. Mengingat fakta bahwa Canaya memiliki populasi lebih dari 1 miliar, mereka berpotensi mendapatkan kekayaan besar. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan. Semua kartel narkoba yang berani melibatkan diri dalam bisnis dimusnahkan satu persatu, tidak peduli apakah mereka berasal dari luar negeri atau dalam negeri, seberapa besar kekuatan yang mereka miliki, dan siapa yang mendukung mereka. Jika militer setempat tidak bisa menanganinya, kantor Asura akan turun tangan. Jika kantor Asura gagal dalam misinya, 8 raja perang akan dikirim. Mereka yang berani mencoba-coba narkoba saat berada di Canaya semuanya dibunuh tanpa ampun, dan tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Mereka akan dieksekusi di bandara jika ditemukan di sana, begitu juga ketika ditemukan di perbatasan. Adalah tugas yang maha kuasa untuk memaafkan mereka, sementara misi Jonathan adalah mengirim mereka kepada Yang Maha Kuasa. Jadi bagaimana? Setelah mendengarkan kata-kata Jonathan, Arthur tidak bisa menahan tawa. Sejak saya membuat pilihan ini,
saya tidak pernah berharap untuk hidup lama. Aku akan hidup satu hari pada satu waktu. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Saya akan dengan senang hati mati jika perlu. Kenapa aku harus takut? Kejutan-kejutan. Kamu adalah orang yang berani. Jonathan tidak ingin membuang-buang napas dengan Arthur, yang memasang tampang tegas dan siap mati di tangannya tanpa mengedipkan mata. Baik, saya tidak tertarik jika Anda mengedarkan narkoba. Terserah kantor Asura untuk berurusan dengan Anda. Satu-satunya alasan saya menyelamatkan hidup Anda adalah karena saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Petik 2. Apakah kamu bukan dari kantor Asura? Mata Arthur melebar setelah mendengar apa yang dikatakan Jonathan. Dia berasumsi bahwa Jonathan dikirim oleh kantor Asura untuk memusnahkannya setelah mengetahui bahwa dia berurusan dengan narkoba dan telah membentuk pasukannya sendiri, hanya untuk mengetahui bahwa Jonathan sama sekali tidak terkait dengan kantor Asura. Bagaimana ini bisa? Siapa lagi di seluruh dunia ini, selain seseorang dari kantor Asura, yang bisa bertarung melawan ratusan tentara sendirian hanya dengan pistol sebagai senjatanya? Kamu akan menjawab semua pertanyaanku. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Jonathan mengirim peluru emas ke kaki Arthur yang lain setelah ledakan keras. Apakah kamu mendengarku? Dia mengancam Arthur sambil menatapnya tanpa ekspresi. Aku ingin tahu apakah ada tempat di sekitar sini bernama Shadow Dragon Pool. Kolam naga bayangan, Anda di sini untuk menemukan Shadow Dragon Pool, tanya Arthur sambil menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit di kedua kakinya setelah mendengar pertanyaan Jonathan. Apakah tempat ini ada? Jonathan berteriak. Ya, itu di belakang benteng gunung ini. Petik 2. Bawa aku ke sana. Begitu dia mengatakan itu, Jonathan berbalik untuk melihat pria dan wanita muda yang gemetar di belakangnya, wajah mereka pucat. Dia secara acak menunjuk Shaun. Anda, datang ke sini untuk membantu mendukungnya. Saya, Shaun menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya setelah mendengar perintah Jonathan. Ya, saya. Tepat ketika Shaun hendak mengatakan sesuatu, dia menelan ludah di bawah tatapan dingin Jonathan sambil memeriksa pengedar narkoba yang setengah mati di tanah. Pada akhirnya, dia memutuskan tidak akan menolak permintaan Jonathan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani menolak Jonathan. Bagaimanapun, Jonathan telah mengalahkan ratusan pasukan sendirian, jadi dia tidak mungkin bisa melawan Jonathan. Kalian ikut denganku, tuntut Shaun setelah berbalik untuk melihat bawahannya di belakangnya. Kami tidak akan pergi. Bawahannya menggelengkan kepala karena terkejut. Mengingat situasinya, mereka lebih suka melarikan diri dari tempat kejadian, apalagi berbaris menuju bahaya. Saat Shaun memelototi mereka menyusut ketakutan, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawannya. Meskipun mereka mungkin takut pada Jonathan, mereka bahkan lebih takut pada Shaun. Setelah terus-menerus diganggu oleh Shaun selama bertahun-tahun, mereka sudah dikondisikan untuk menutup diri saat dia memelototi mereka. Kami akan pergi bersamamu. Di bawah intimidasi Shaun, bawahannya bergegas dari tanah untuk membantu Arthur, yang setengah mati, bangkit. Setelah menyaksikan itu, Cecilia, yang wajahnya pucat pasi karena takut, berdiri dengan tergesa-gesa. Aku akan pergi denganmu juga. Maju ke depan, tunjukkan kami jalannya. Jonathan memerintahkan Arthur sambil menonton yang terakhir dengan acuh tak acuh. Di bawah tatapan tajam Jonathan, Arthur menunjukkan jalan kepada mereka. Segera, mereka berhenti di depan sebuah lembah dengan suasana yang sangat menakutkan di mana tidak ada yang berkembang di dekatnya. Shadow Dragon Pool terletak di lembah itu. Itu dibentuk oleh lingkaran dinding gunung yang curam dengan hanya pintu masuk yang lebarnya puluhan meter. Pada pandangan pertama, tempat itu tampak sangat mengerikan. Ini adalah Shadow Dragon Pool. Suara lemah Arthur terdengar tepat setelah Jonathan menghentikan langkahnya. Apakah begitu? Setelah mendengar itu, Jonathan berbalik untuk melihatnya. Sejak kami menemukannya, tidak ada gunanya lagi bagimu untuk tetap hidup. Setelah itu, ledakan keras terjadi saat dia mengirim peluru ke kepala Arthur dengan jentikan pergelangan tangannya, sama tegas dan pantang menyerahnya seperti biasa. Dia bahkan tidak ragu sedetik pun. Saat peluru menembus tengkorak Arthur, darah hangat berceceran di seluruh wajah dua bawahan yang mendukungnya. Segera, wajah mereka memucat saat lutut mereka menyerah sebelum berlutut di depan Jonathan. Jangan bunuh aku, pergi, kata Jonathan dengan acuh tak acuh. Apa? Kedua bawahan itu masih linglung setelah mendengar itu.
Aku menyuruhmu pergi. Begitu dia berteriak keras, mereka tersadar kembali. Bergegas berdiri, mereka berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Saat mereka melarikan diri, mereka berteriak, "Ya, Pak, kami akan segera pergi." Sementara itu, Cecilia terpaku di tempat, tatapannya tertuju pada Shadow Dragon Pool yang ada di depannya. Dia tidak mau mengalah. Itu rumput pantom. Itu benar-benar rumput pantom. Dr. Ross tidak berbohong padaku. Pantom Grass benar-benar ada di Shadow Dragon Pool. Cecilia bergumam sambil menatap tanpa berkedip pada tanaman seperti rumput di sepanjang dinding di sekitar Shadow Dragon Pool. Bab 353. Bisakah Anda tersesat? Kita harus pergi sekarang, Nona Hansley. Nona Hansley. Suara Shaun datang dari belakang Cecilia saat dia menatap Shadow Dragon Pool tanpa berkedip. Aku tidak pergi. Dia menolak tanpa sedikit pun keraguan. Lagi pula, satu-satunya alasan dia terbang ke Canaya jauh-jauh dari Gronga adalah untuk mencari Pantom Grass di Shadow Dragon Pool. Dia tidak bisa pergi begitu saja sekarang setelah dia menemukan Pantom Grass. Miss Hansley, apa kamu gila? Ekspresi Shaun berubah drastis setelah mendengar kata-katanya. Mengapa dia masih mengejar air dari kolam saat ini? Tidak bisakah dia melihat bahwa Jonathan adalah seorang psikopat? Saya tidak gila. Cecilia menggigit bibirnya sebelum berjalan menuju Shadow Dragon Pool tanpa sepatah kata pun. Hari ini, tidak ada yang akan menghentikanku untuk mendapatkan Pantom Grass dari Shadow Dragon Pool. Tanaman itu adalah satu-satunya harapannya untuk melawan anggota keluarga Hansley yang berbahaya lainnya untuk mendapatkan posisi ahli waris. Jika dia gagal mendapatkan tanaman itu, dia tidak akan bisa lagi tinggal di keluarga Hansley. Namun, begitu dia mendekat ke Shadow Dragon Pool, suara Jonathan terdengar. Tahan, apa aku mengizinkanmu untuk mendekat? Apa maksudmu? Mendengar itu, dia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk menatapnya dengan sedikit kemarahan di matanya meskipun telah mendekati Shadow Dragon Pool. Seperti yang saya katakan, Anda harus pergi. Apakah Anda tidak mendengar saya? Atau apakah Anda berasumsi bahwa Anda tidak ditangani? Jonathan melirik Cecilia dengan acuh tak acuh. Kamu tidak memiliki Shadow Dragon Pool. Apa hakmu untuk membuat permintaan seperti itu? Cecilia marah saat dia mendengar dia menggonggong perintah seperti itu tanpa berpikir. Mengapa? Kami menemukan Shadow Dragon Pool bersama, jadi apa haknya untuk mengusirku? Saya tidak memilikinya saat itu, tetapi sekarang saya memilikinya. Bisakah kamu tersesat sekarang? Jonathan meminta dengan tidak sabar, tidak berniat membuang waktu untuk wanita arogan itu. Anda, kesal dengan kata-katanya, Cecilia sedikit panik. Dadanya naik turun saat dia memprotes, kamu pikir kamu siapa? Mengapa Anda bisa mendikte kepemilikan atas kolam? Saya keberatan dengan itu. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Shaun berubah saat masih berdiri di belakangnya. Anda wanita bodoh. Tidakkah kamu mengerti situasinya? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Jonathan tidak masuk akal? Pasukan 500 bukan apa-apa baginya. Dia baru saja memusnahkan mereka seperti itu. Dia bahkan membunuh pengedar narkoba itu. Dibandingkan dengan mereka, statusmu sebagai putri ketiga dari keluarga Hansley dari Gronga tidak ada artinya. Jika Anda melewatinya, dia akan menembak Anda mati. Jadi bagaimana jika Anda tidak setuju dengan cara saya? Saya tidak akan mengulangi diri saya sendiri. Persetan, tatapan Jonathan menjadi dingin dalam sekejap. Dia menambahkan, jika saya melihat Anda masih berkeliaran setelah 1 menit, Anda berdua tidak harus pergi lagi. Anda, detik berikutnya, mata Cecilia merah karena marah. Miss Hansley, kenapa kamu masih berkeliaran? Setelah Jonathan memberi mereka peringatan terakhir, ekspresi Shaun berubah saat dia bergegas menyeret Cecilia pergi tanpa sepatah kata pun. Aku tidak ingin dibunuh karena kebodohanmu. Lepaskan aku. Bahkan saat Shaun dengan paksa menyeretnya pergi, Cecilia masih berjuang sekuat tenaga. Miss Hansley, apakah kamu gila? Apakah Anda benar-benar bersedia kehilangan hidup Anda di sini karena air omong kosong? Shaun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ketika dia melihat bagaimana Cecilia menolak untuk mematuhi meskipun keadaan mereka mengerikan. Saya tidak gila. Cecilia, yang mulai kehilangan pegangannya, tersadar kembali setelah Shaun meneriakinya. Jonathan dapat dengan mudah memberitahu mereka untuk tersesat, apalagi membunuh mereka, di tempat terpencil seperti itu, dan tak seorang pun akan mengetahuinya. Namun,
Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Jones, alasan saya datang ke Shadow Dragon Pool bukan karena saya mengejar air di dalamnya. Pada saat itu, dia akhirnya memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku sebenarnya mengincar Phantom Grass, yang tumbuh di sekitar Shadow Dragon Pool. Rumput hantu, apa itu? Ekspresi terkejut melintas di mata Shaun ketika dia mendengar itu. Itu ramuan obat, Cecilia menjelaskan dengan sabar. Dia kemudian melanjutkan, sejujurnya, kakek saya mengidap penyakit langka. Hanya dengan menggunakan Phantom Grass untuk meningkatkan efisiensi obat dia bisa disembuhkan, jadi aku harus mendapatkannya. Jika saya tidak mendapatkan rumput, saya tidak akan bisa menyembuhkan penyakit kakek saya, yang berarti kerjasama antara keluarga Hansley dan keluarga Jones hanya bisa berakhir di sini. Sialan, garis bawah wanita ini benar-benar licik. Shaun hampir kehilangan ketenangannya setelah mendengarkan penjelasan Cecilia. Jika belum sampai seperti ini, penyihir ini mungkin akan terus melingkarkan jari kelingkingnya padaku. Ini bukan kolaborasi sialan, juga bukan tentang air sialan. Dia sangat berbohong padaku tentang segalanya. Apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan selanjutnya, Miss Hansley? Tanya Shaun dengan cemberut. Hubungi keluarga Jones segera dan minta mereka mengirim pasukan ke sini untuk menduduki Shadow Dragon Pool dan menangkap bajingan yang tidak masuk akal ini. Tatapan Cecilia menjadi dingin dalam sekejap. Mempertimbangkan kejahatan yang dia lakukan barusan, kurasa tidak ada masalah dengan menjatuhkan hukuman penjara selama beberapa tahun, kan? Kata Cecilia. Tentu saja tidak. Jonathan baru saja melakukan pembunuhan, yang memerlukan hukuman penjara seumur hidup, terlebih lagi ketika dia telah membunuh begitu banyak orang. Tidak akan ada keraguan untuk menghukumnya dengan hukuman mati. Jadi, apa yang kamu tunggu? Cecilia memelototi Shaun. Kenapa kamu tidak menghubungi keluarga Jones? Segera setelah Jones menangkap Pang ini, kita dapat melanjutkan kolaborasi antara keluarga Hansley dan keluarga Jones. Aku akan segera menelepon. Segera, Shaun mengeluarkan ponselnya untuk memutar nomor, tetapi Cecilia kembali ke Shadow Dragon Pool lagi ketika dia melakukan panggilan. Namun, sikapnya tidak arogan seperti sebelumnya dan malah profesional. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Ekspresi ketidaksabaran melintas di tatapan Jonathan ketika dia melihat Cecilia kembali ke Shadow Dragon Pool sekali lagi. Dia tidak suka kerepotan. Jika itu terus berlanjut, dia tidak akan keberatan menghabisi orang yang terus memberinya masalah. Goldstein, aku tidak datang untuk berkelahi denganmu. Dibandingkan dengan keangkuhannya sebelumnya, dia telah banyak merendahkan dirinya. Saya datang untuk bernegosiasi dengan Anda atas nama keluarga Hansley. Bab 354 100 juta untuk setiap ramuan. Perundingan. Mendengar kata-kata Cecilia, Jonathan mengangkat alisnya tanpa sadar dan melanjutkan, bagaimana kamu ingin bernegosiasi? Cecilia menjawab, karena Shadow Dragon Pool sudah menjadi milik pribadimu, aku ingin mendapatkan sesuatu dari sana dan aku akan membayarmu. Bagaimana menurutmu? Pada saat itu, Cecilia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Setiap gerakannya dipenuhi dengan aura seorang pengusaha. Anak perempuan kaya seperti dia yang berasal dari keluarga kaya dan terkemuka paling baik dalam bernegosiasi. Kamu menginginkan rumput pantom, kan? Kata Jonathan begitu Cecilia menyelesaikan kalimatnya. Bagaimana kamu tahu? Dalam sekejap, ekspresi Cecilia berubah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana dia tahu itu? Terlepas dari beberapa Phantom Grass, hanya genangan air tergenang yang tersisa di seluruh Shadow Dragon Pool. Jangan bilang kamu berniat membuat air yang tergenang menjadi air mineral, kata Jonathan sambil menatapnya dengan tenang. Sejak pertama kali Jonathan bertemu mereka di luar Shadow Dragon Pool, dia tahu bahwa mata air dan pabrik air mineral semuanya bohong. Kolam air di Shadow Dragon Pool dipenuhi bakteri. Seseorang akan langsung mengalami diare ketika hanya seteguk, apalagi membuatnya menjadi air mineral. Seseorang mungkin berada di ambang kematian jika sebotol air itu diminum. Tentu saja tidak. Ekspresi Cecilia berubah lagi. Dia langsung merasa bahwa dia tidak memiliki rahasia sama sekali di depan Jonathan. Namun, begitu dia selesai berbicara, Jonathan bertanya, kamu ingin rumput pantom menyembuhkan penyakit kakekmu, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu itu juga? Mungkinkah? Jonathan mendengar percakapan saya dengan Pak Jones. Tidak, itu tidak mungkin. Jonathan menatap Cecilia dengan tajam dan berkata,
rumput pantom adalah ramuan obat yang digunakan sebagai obat. Aku tidak perlu memberitahumu tentang ini, kan? Jika Anda menginginkannya, tidak masalah. Pergi saja dan ambillah. Betulkah? Cecilia langsung terkejut setelah mendengar kata-kata Jonathan. Dia tidak berharap dia begitu mudah diyakinkan. Jonathan hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Melihat tatapan Jonathan, Cecilia langsung memahaminya. Dia berkata dalam sekejap, "Tolong sebutkan harga Anda, Tuan Goldstein." Cecilia terlihat sangat percaya diri saat mengatakan itu. Sebagai salah satu dari 3 keluarga terkemuka di Gronga, keluarga Hansley masuk dalam 10 besar keluarga teratas. Uang tentu bukan masalah bagi mereka. Jika itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang, maka itu bukan masalah. Jika itu tidak cukup, maka solusinya adalah menghabiskan lebih banyak uang sampai pihak lain puas. Itulah gaya keluarga Hansley. Tiba-tiba, Jonathan mengangkat satu jari. Melihat tindakannya, Cecilia menggigit bibirnya dan bertanya, 10 juta. Harga 10 juta memang terlalu mahal. Bahkan jika itu adalah ramuan obat berusia 100 tahun terbaik, harganya paling banyak hanya beberapa juta. Namun, dia meminta 10 juta hanya untuk beberapa pantom grass. Ini perampokan siang hari. Meskipun begitu, memikirkan orang-orang yang agresif dan tidak tahu berterima kasih di rumah, ditambah dengan krisis bahwa dia mungkin akan diusir dari kediaman Hansley kapan saja, 10 juta layak dibelanjakan untuk Cecilia. Selama dia bisa menyembuhkan penyakit langka kakeknya, tidak akan pernah ada kesempatan bagi orang-orang keji untuk mengusirnya keluar dari kediaman lagi bahkan jika mereka bergabung. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil alih kediaman Hansley. Pada saat itu, puluhan miliar akan menjadi miliknya. 10 juta tidak akan berarti apa-apa bagi Cecilia. Baik, 10 juta itu. Aku akan membelinya, kata Cecilia sambil menggertakkan giginya. Bahkan baginya, 10 juta bukanlah jumlah yang kecil. Miss Hansley, saya pikir Anda salah paham. Jonathan melambaikan jarinya dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata Cecilia. Dia kemudian melanjutkan dengan nada datar, aku sedang berbicara tentang 100 juta. Apa? 100 juta. Cecilia tiba-tiba melebarkan matanya begitu dia mendengar itu. Apakah ini lelucon? Jonathan menjual 100 juta untuk ramuan ini. Dia memanfaatkanku. Cecilia terkejut dengan banyaknya uang yang diminta Jonathan. Dia bisa menggunakan uang itu untuk membeli rumah tingkat atas tepat di atas Gunung Gronga di mana tanahnya mahal. Jika dia menginvestasikan uangnya, dia akan hidup dengan bunganya. Tidak banyak orang yang pernah melihat 100 juta uang tunai dalam hidup mereka, dan Jonathan menjual Cecilia 100 juta untuk jamu. Goldstein, apakah kamu bercanda? Wajah Cecilia langsung menjadi gelap. Terlepas dari seberapa kaya keluarga Hansley, itu bukanlah cara untuk menghabiskan uang mereka. Melihat ekspresi tidak enak di wajah Cecilia, Jonathan menjawab, tentu saja tidak. Juga, saya pikir Anda masih tidak mengerti apa yang saya maksud. Apa yang saya katakan adalah, masing-masing 100 juta. Apa, masing-masing 100 juta? Saat Cecilia mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia merasa bahwa Jonathan hanya mempermainkannya saat itu. Bahkan jika semua pantom grass di dinding seluruh Shadow Dragon Pool ditambahkan, mereka bahkan tidak dapat dijual seharga 100 juta. Jonathan, apa kamu gila? Masing-masing 100 juta, itu perampokan siang hari. Suara Cecilia bahkan menjadi lebih tajam. Pada saat itu, dia tidak terlihat seperti wanita bisnis lagi. Dia sangat marah sehingga dia bisa meledakkan atasannya. Apakah kamu tahu betapa menggelikannya konsep menjual herbal seharga 100 juta masing-masing? Siapa yang akan menggunakan 100 juta untuk membeli ramuan? Cecilia memandang Jonathan seolah-olah dia orang gila. Orang bisa saja membeli halaman di Yellowview atau rumah mewah di Gronga dengan 100 juta. Seseorang bahkan dapat membeli kapal pesiar, jet pribadi, atau pulau di luar negeri. Bahkan jika seseorang menggunakan uang itu untuk menjadikan seorang selebritas wanita sebagai wanita simpanan, seseorang dapat dengan mudah memiliki 1 tahun waktunya. Namun, Jonathan menjualnya 100 juta untuk setiap ramuan. Dia pasti gila. Jonathan menjawab Cecilia, tentu saja. 100 juta masing-masing tidak mahal. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan kakekmu. Cecilia berkata dengan ekspresi gelap, 100 juta masing-masing terlalu mahal.
Aku tidak bisa menerimanya. Dia menjual saya 100 juta untuk setiap ramuan, apakah dia pikir saya bodoh? Bab 355 mencapai kesepakatan. Jonathan melirik Cecilia dengan acuh tak acuh dan berkata, jika kamu tidak bisa menerimanya, kamu bisa pergi sekarang. Masing-masing 100 juta, tidak kurang dari itu. Sikapnya sangat jelas. Dia mati set pada harga yang dia sebutkan. Cecilia bisa mematuhi atau tersesat. Beberapa ratus juta bukan apa-apa baginya. Namun, sikap menantang Cecilia itulah yang membuat Jonathan sangat tidak nyaman. Goldstein, harga ini terlalu keterlaluan. Aku tidak bisa menerimanya. Cecilia menggelengkan kepalanya lagi dan menolak. Bahkan untuk keluarga Hansley, 100 juta bukanlah jumlah yang kecil. Plus, itu 100 juta untuk satu Phantom Grass. Menurut Dr. Ross, setidaknya 10 di antaranya dibutuhkan untuk obat. Dengan kata lain, dia perlu menghabiskan setidaknya 1 miliar. Cecilia terkejut dengan jumlah uang yang sangat besar. Bahkan pemilik perusahaan yang terdaftar mungkin tidak dapat menghasilkan 1 miliar uang tunai. Bahkan orang terkaya di Gronga yang putranya diculik saat itu menghabiskan beberapa hari dan malam merujuk ke bank di seluruh Gronga untuk mendapatkan uang itu. Pada akhirnya, ia hanya berhasil menghasilkan beberapa ratus juta uang tunai. Itu kurang dari 1 miliar. Meskipun keluarga Hansley di Gronga menonjol, mereka bukan tandingan orang terkaya di Gronga. Tidak mungkin Cecilia mengambil 1 miliar uang tunai. Apakah itu keterlaluan? Saya tidak berpikir itu keterlaluan sama sekali. Anda dapat menyelamatkan hidup kakek Anda menggunakan 1 miliar. Bukankah itu layak? Tanya Jonathan. Itu terlalu banyak. Bahkan dirawat oleh rumah sakit top di dunia akan menelan biaya kurang dari 1 miliar. Cecilia masih belum bisa menerimanya. Dia bisa membeli rumah sakit swasta yang dilengkapi dengan dokter-dokter top di dunia dengan harga lebih dari 1 miliar. Jonathan kemudian meliriknya dengan acuh tak acuh dan bertanya, bisakah rumah sakit top dunia menyelamatkan nyawa kakekmu? Detik berikutnya, Cecilia terdiam. Jika rumah sakit top dunia bisa menyelamatkan nyawa kakeknya, dia tidak perlu melakukan perjalanan khusus dari Gronga ke daratan dan datang ke tempat ini di antah-berantah. Itu karena dia sudah melibatkan rumah sakit top di dunia dan mereka tidak bisa membantunya sama sekali. Itu sebabnya dia datang ke tempat itu. Jonathan melanjutkan, tentu saja, jika Anda tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu, saya dapat memberi Anda sedikit waktu untuk mengumpulkan uang. Anda dapat memilih Phantom Grass sebanyak mungkin di dinding Shadow Dragon Pool sesuka Anda. Tidak masalah, namun, lebih baik tidak menunda terlalu lama. Saya tidak punya banyak kesabaran. Petik 2. Betulkah? Saat Jonathan mengucapkan kata-kata itu, mata Cecilia melebar seolah dia tidak bisa mempercayainya. Apakah dia membiarkan saya memilih rumput Phantom terlebih dahulu dan mengambilnya kembali? Apakah dia tidak takut bahwa saya akan kembali pada kata-kata saya tentang pembayaran? Tentu saja, Jonathan mengangguk santai. Kalau begitu, aku akan berterima kasih sebelumnya, kata Cecilia. Saat dia mendengar kata-kata Jonathan, Cecilia tidak lagi ragu-ragu. Dia bangkit dan berjalan ke arah dinding. Kemudian, dia mengambil selusin Phantom Grass dan dengan hati-hati mengemasnya dalam kantong tertutup transparan. Setelah bangun, dia berjalan ke arah Jonathan dan berkata, Tuan Goldstein, total ada 13 Phantom Grass di sini. Menurut harga masing-masing 100 juta, saya berutang total 1 miliar 300 juta. Ketika saya kembali ke Gronga, saya akan memberi Anda uang sesegera mungkin. Oke. Jonathan mengangguk. Tidak ada tanda kekhawatiran sama sekali di wajahnya. Setelah beberapa menit, Cecilia membawa Phantom Grass kembali ke tempat semula. Shaun masih di sana dengan teleponnya dan dia terus menelepon. Setelah melihat Cecilia kembali, Shaun tiba-tiba berkata dengan ekspresi agak jelek, panggilan telepon tidak bisa tersambung. Tidak ada sinyal. Jika kamu tidak bisa melewatinya, lupakan saja, kata Cecilia dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia melanjutkan, saya sudah mendapatkan Phantom Grass. Ayo kembali. Shaun sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Cecilia. Kau mendapatkannya, bagaimana? Tanya Shaun. Dengan temperamen buruk Jonathan, Cecilia bisa mendapatkan rumput Phantom dari tangannya. Saya membelinya dari dia dengan uang 100 juta masing-masing. Cecilia berkata dengan ekspresi dingin. Dia melanjutkan,
Saya membeli 13, jadi totalnya 1.300.000.000. Shaun terkejut. Dia berkata, apa, masing-masing 100 juta? Kamu gila. Beberapa herbal dijual lebih dari 1 miliar. Petik 2. Tentu saja aku tidak gila. Setelah mendengar kata-kata Shaun, seringai tak terlihat muncul di wajah Cecilia. Dia melanjutkan, siapa bilang aku akan membayarnya uang? Jadi, apa yang kamu katakan adalah... Shaun langsung mengerti niatnya. Cecilia berkata, apakah saya sudah menandatangani kontrak dengan Jonathan? Apakah itu dicap? Apakah ada pengacara yang hadir? Atau ada video untuk membuktikannya? Tidak ada apa-apa. Itu hanya beberapa janji verbal. Sejak kapan janji lisan bisa dijadikan bukti? Dia melanjutkan, jika dia ingin mengajukan gugatan dengan saya siap kapan saja. Jika itu masalah besar, saya akan menghabiskan 100 juta untuk bermain dengannya perlahan. Saya ingin melihat berapa banyak waktu yang bisa dia buang untuk saya. Saya akan melawannya selama 10 atau 20 tahun dalam gugatan ini. Aku akan melihat apakah dia bisa menerimanya. Dengan mengatakan itu, Cecilia melanjutkan dengan ekspresi sedingin es, hanya karena Jonathan memiliki pistol di tangannya dan dia berada di antah-berantah, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Jika kita berada di Gypsdale, dia bahkan tidak akan berani mengancam kita seperti ini. Apakah dia berani membunuh begitu banyak orang dengan pistol di sana? Dia menambahkan, itu karena kita berada di antah-berantah sehingga saya tahan dengannya lagi dan lagi. Jika kami berada di Gronga, keluarga Hansley akan dapat menelepon polisi dan kepala eksekutif dengan satu panggilan telepon. Apakah Anda pikir dia akan berani menjadi begitu sombong? Petik 2. Tapi, bagaimana jika dia memburumu di Gronga? Shaun bertanya dengan cemas ketika dia mendengar kata-kata Cecilia. Dia melanjutkan, Pang ini gila. Dia bisa melakukan apa saja. Bagaimana jika dia mengikuti contoh bandit Gronga itu dan mengikat dirinya dengan bahan peledak untuk menuntut uang tebusan di kediaman Hansley? Mendengar apa yang Shaun katakan, Cecilia mencibir, dia berani pergi ke Gronga. Jika dia berani, aku akan membuatnya menghilang. Apakah Anda pikir unit elit dan pasukan di Gronga lemah? Bukan hanya dia, bahkan jika keluarga Jones yang berani lancang di Gronga, mereka akan menghilang. Dalam kalimat terakhir, nada bicara Cecilia mengandung sedikit pencegahan. Namun, objek pencegahan adalah Shaun. Niatnya jelas. Meskipun keluarga Jones sangat kuat di Gypsdale, keluarga Hansley juga tidak lemah. Bab 356 Piton Raksasa. Setelah Cecilia meninggalkan Shadow Dragon Pool dengan lebih dari 10 batang Phantom Grass, Jonathan berdiri dan berjalan menuju lembah sempit di Shadow Dragon Pool. Dia tidak peduli apakah Cecilia akan kembali pada kata-katanya dan menolak untuk membayarnya setelah mengambil rumput pantom. Menolak untuk membayar. Orang yang berani melepaskan hutang kepadaku di Canaya tidak ada. Akan lebih baik jika keluarga Hansley membayar jumlah yang harus dibayar. Jika mereka menolak, dia tidak keberatan memusnahkan seluruh keluarga Hansley. Seseorang harus membayar harga untuk kesalahan mereka. Ada orang di dunia ini yang berpikir bahwa sistem hukum adalah jalan yang harus ditempuh. Mereka arogan begitu mereka berpikir mereka bisa lolos melalui celah dalam sistem hukum dengan apapun yang mereka inginkan. Tidakkah mereka mengerti bahwa aturan ada untuk dilanggar? Kekuasaan, aturan, dan hukum tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan tertinggi. Jonathan tahu apa yang dipikirkan Cecilia. Namun, dia tidak keberatan. Plot jahat apapun tidak cocok untuk orang-orang dengan kemampuan luar biasa. Setelah beberapa saat, Jonathan memasuki lembah sempit itu. Itu gelap gulita di lembah, dan tetesan air sesekali menetes dari stalaktit. Menetes, menetes, denting. Jonathan menyalakan korek apinya dan melihat sebuah gua curam di ujung lembah dengan cahaya redup. Tumpukan kerangka tergeletak di depan gua. Beberapa mayat hewan ada di antara tumpukan, dan itu adalah kekacauan berdarah. Jonathan berjalan melewati kerangka dan mayat tanpa ragu-ragu menuju gua. Namun, aroma darah yang kuat membanjirinya saat dia mendekati gua. Darah. Mengapa ada darah di lembah ini? Apakah ada orang lain di sini? Seketika, dia mengerutkan alisnya dengan bingung. Jonathan sedikit mengernyit dan terus berjalan ke depan. Namun, udara menjadi lebih tipis, dan suhu turun lebih jauh saat dia melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba,
Suara retak memenuhi udara saat Jonathan tampaknya menginjak sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah tulang rusuk putih yang tampaknya telah lapuk. Dengan langkah ringan dari Jonathan, tulang itu hancur menjadi bubuk. Namun, dia tiba-tiba menemukan sepotong sisik raksasa di bawah tulang rusuknya. Skala raksasa, Jonathan langsung menyadari alasan kenapa tempat itu diberi nama Shadow Dragon Pool. Mendesis, mendesis. Tepat ketika dia akan memasuki gua, desisan ular yang keras terdengar dari gua. Bau menyengat dari gua langsung memenuhi udara. Dalam sekejap, Jonathan melangkah ke dalam gua yang gelap gulita. Semakin dalam dia pergi, semakin dingin anginnya, dan aroma darah menjadi lebih kental. Tak lama, Jonathan sampai di ujung gua dan melihat kolam gelap yang dalam sementara udara sejuk keluar dari air. Seekor ular piton setebal batang pohon sedang merayap di kolam. Setengah dari sisiknya telah jatuh dan hanya tersisa setengahnya. Itu mendesis, menandakan permusuhan pada Jonathan. Seperti yang diharapkan, ada ular piton besar di dalam gua. Ketika Jonathan pertama kali melihat sisik raksasa, dia menduga ada satu atau banyak ular sanca raksasa di Shadow Dragon Pool. Jadi Shadow Dragon Pool dinamai menurut namamu. Dia menatap ular piton raksasa itu dengan dingin. Detik berikutnya, piton raksasa menerkamnya dengan agresif. Sebelum ular piton mencapainya, bau busuk-busuk menyelimuti Jonathan dan membuatnya mual. Ia merasa semakin jijik melihat lendir di tubuh ular piton itu. Apakah kamu mencari kematian? Setelah melihat ular piton raksasa menerkamnya, Jonathan mengerutkan kening dan mengeluarkan pistol hitam dari sakunya. Bang! Sebuah peluru emas terbang menuju jantung ular sanca itu. Karena desas-desus mengatakan bahwa titik terlemah ular adalah jantungnya, Jonathan berasumsi itu mungkin sama untuk ular piton. Peluru itu berhasil mengenai sasarannya. Piton raksasa itu menjerit kesakitan. Ia kemudian berlari keluar dari air dan menerkam Jonathan sekali lagi. Angin menderu, dan ular piton itu memuntahkan cairan hijau tua dari mulutnya. Bau terbakar terpancar saat cairan itu mendarat di pakaiannya. Itu merusak pakaiannya. Racun. Wajah Jonathan memucat, dan dia dengan cepat mundur selangkah. Dia menekan pelatuk pistol di tangannya saat dia melangkah mundur. Beberapa dentuman keras terdengar, dan peluru emas melesat ke arah tubuh ular piton seperti tetesan air hujan. Ular piton itu seketika menjadi gila setelah hujan tembakan. Itu mengayunkan ekornya, dan kekuatan besar menyapu pistol itu dari tangan Jonathan. Selanjutnya, ia mendesis dan melompat ke arah Jonathan, dengan cepat melingkar di sekelilingnya saat mencoba mencekik mangsanya. Namun, piton tidak bisa menangkap Jonathan dengan mudah. Saat ular piton itu hendak melilitnya, Jonathan langsung mengambil sebilah pedang hitam dari sakunya dan menusukkannya ke matanya. Meski demikian, ular piton tidak melepaskan Jonathan. Itu mengabaikan rasa sakit dan meningkatkan kekencangan kumparan. Dalam sekejap mata, Jonathan telah membungkus tubuhnya dengan kematian. Orang biasa akan mati dalam beberapa detik setelah mati lemas. Di sisi lain, Jonathan telah melalui pertempuran bertahun-tahun dan menghadapi situasi yang lebih berbahaya dari ini. Dia tidak takut dengan peluru yang melewati telinganya. Tidak mungkin dia takut dengan ular piton raksasa. Pada saat itu, Jonathan meraih pedangnya dan menikam 10 kali di jantung ular sanca dengan kecepatan luar biasa. Setiap tusukan sangat mematikan. Dalam sekejap, ular piton itu, yang semula mengencangkan cengkeramannya pada Jonathan, tiba-tiba mengendurkan lilitannya. Memanfaatkan momen itu sebagai kesempatan, Jonathan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman ular piton, meraih pedangnya, dan menembus perut ular piton. Dia kemudian menarik bilahnya dari daerah kepala ular sanca ke ekornya. Dalam sekejap, ular piton yang ingin melompat ke arah Jonathan kembali terbelah perutnya. Itu adalah adegan berdarah. Darah hitamnya berceceran di atas Jonathan, dan aroma menjijikkan menyebar ke udara. Jonathan menahan rasa mual itu dan menyeka darah ular piton dari wajahnya. Suara benturan keras terdengar saat dia mengusap wajahnya. Ular piton yang hampir menangkapnya tadi jatuh ke dalam kolam dan membuat ombak di dalamnya. Shadow Dragon Pool diwarnai merah dengan darah. Bab 357 Gua Aneh. Bau darah yang luar biasa meresap ke udara seluruh gua. Sambil sedikit mengernyit, Jonathan melangkah ke arah genangan air yang berdarah. Menurut Hades, paruh kedua teknik naga suci kuno kemungkinan besar ada di Shadow Dragon Pool. Namun demikian,
Tidak ada jejak tempat tinggal manusia selain ular piton yang baru saja ia bunuh. Akankah usahaku sia-sia begitu saja? Alis Jonathan berkerut ketika memikirkan hasil yang suram. Saya sudah menghabiskan 1 tahun penuh di penjara Crimson Utara di masa lalu. Akankah perjalananku ke Shadow Dragon Pool kali ini juga sia-sia? Namun, saat Jonathan hendak meninggalkan gua, dia tiba-tiba menemukan sebuah lempengan batu besar di ujung gua. Sebuah tablet batu. Apa yang dilakukannya di tempat terlantar seperti ini? Jonathan melangkah menuju kedalaman gua dalam sekejap. Tidak ada yang unik dari bentuk loh batu itu. Bagian yang paling aneh tentang tablet itu adalah bahwa itu diukir dengan rangkaian kata-kata yang bukan milik negara manapun di dunia ini. Jika ada, mereka lebih seperti rune daripada kata-kata. Itu seperti peninggalan yang ditinggalkan oleh beberapa sekte. Berjongkok, Jonathan menyalakan pemantik api dan mencoba melihat tanda yang terukir di tablet dengan cahaya redup. Namun, saat dia berjongkok, kakinya sepertinya menginjak sesuatu. Saat dia menginjaknya dengan keras, tablet batu itu tiba-tiba tenggelam di bawah tanah. Apa yang baru saja terjadi? Jonathan mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak berdiri, dia mendengar suara berderit. Itu diikuti oleh suara keras. Sebuah retakan mulai terbentuk di dinding gua di depannya tiba-tiba. Kemudian, secara bertahap naik. Batu besar yang menyatu dengan gua berubah menjadi pintu batu dalam sekejap mata. Sebuah pintu batu. Ada mekanisme rahasia di sini. Melihat pintu batu yang terus bergerak ke atas, Jonathan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Di depannya masih gelap gulita. Selanjutnya, sekitarnya berbau debu. Seolah-olah udara tidak mengalir selama bertahun-tahun. Udara pengap bisa membuat siapapun merasa tercekik dan mual. Klik, Jonathan menyalakan korek api di tangannya. Dalam sekejap, wajahnya berubah pucat. Ada patung besar di depannya. Tingginya sekitar 30 meter. Itu tampak hidup dan hidup. Anehnya, mata patung itu memancarkan aura iblis merah. Sebuah patung. Mengapa di sini? Jonathan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Namun demikian, saat dia bertemu dengan tatapan patung itu, pemandangan di depannya berubah total. Tiba-tiba, Jonathan berdiri di lapangan tandus sambil menghadapi tentara bersenjata yang tak terhitung jumlahnya. Para prajurit bersenjata lengkap, masing-masing dari mereka memegang senjata. Mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Sayangnya, tidak ada orang lain di belakang Jonathan. Sebuah medan perang. Saya pikir saya berada di Shadow Dragon Pool sekarang. Bagaimana saya bisa berakhir di medan perang di antah-berantah? Jonathan sedikit mengernyit saat memikirkannya. Detik berikutnya, raungan gemuruh terdengar di telinganya. Mengenakan biaya, seseorang memerintahkan, mengangkat senjata di tangan mereka, para prajurit menyerbu ke arah serigala tunggal dengan kecepatan kilat. Jonathan seolah dibawa kembali ke era di mana peperangan dan konflik merajalela. Dia berada dalam kesulitan yang sama saat itu. Satu orang menghadapi seluruh pasukan. Meski begitu, dia tidak pernah goyah sedikitpun. Membunuh mereka semua, dia berteriak. Ekspresi Jonathan langsung berubah. Niat membunuh muncul di benaknya. Saat itu, dia tidak pernah mundur dalam menghadapi kesulitan. Karena itu, dia bersumpah untuk terus maju meski kalah jumlah hari itu. Mengepalkan belatinya dengan cengkeraman maut, Jonathan menyerang tentara dalam sekejap. Pertempuran berlangsung selama berjam-jam. Bahkan Jonathan sendiri tidak tahu berapa lama pertempuran telah berlangsung atau berapa banyak lawan yang telah dia bunuh. Dia hanya tahu bahwa dia adalah kekuatan yang dihabiskan pada saat itu. Yang membuatnya cemas, jumlah tentara oposisi tampaknya tidak pernah berakhir. Jumlah korban tewas terus meningkat. Sementara itu, kekuatannya mulai berkurang secara perlahan. Sepertinya dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan belati. Jonathan, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Seorang jenderal berjubah hitam muncul dari belakang sekelompok tentara. Sambil memegang tombak panjang, sang jenderal mengarahkannya ke Jonathan. Bukankah kamu Asura? Bukankah Anda seharusnya menjadi pejuang yang tak kenal takut? Apa yang terjadi? Apakah Anda menyerah sekarang? Jadi bagaimana jika Anda seorang petarung yang hebat? Kamu akan mati di tanganku hari ini. Dia mengejek. Dalam sekejap, jenderal berjubah hitam itu dengan ganas mengangkat tombak panjang di tangannya dan menusuk ke arah dada Jonathan. Pada saat kritis itu, yang terakhir tiba-tiba menguatkan tangan kanannya di tanah. Jonathan langsung melompat.
Sambil memegang belati di tangannya, dia dengan keras menerjang tenggorokan sang jenderal. Menjerit, saat belati itu jatuh ke tenggorokan sang jenderal, medan perang di depan Jonathan hancur seketika. Sebagai gantinya, gua gelap muncul di penglihatannya, bersama dengan patung raksasa itu. Namun demikian, dia menyadari cahaya merah aneh di mata patung itu telah menghilang setelah diperiksa lebih dekat. Apakah itu ilusi? Wajah Jonathan seketika menjadi gelap. Kilatan dingin melintas di matanya. Beberapa tahun yang lalu, dia mendengar bahwa ada teknik ilusi di wilayah barat. Itu bisa membuat orang secara tidak sengaja memasuki dunia ilusi. Di dalam alam itu, orang yang menciptakan ilusi adalah pencipta dunia. Segala sesuatu di lingkungan akan dikendalikan olehnya sendiri. Jika dia menginginkan tentara, keinginannya akan dikabulkan. Jika dia menginginkan tebing, itu akan muncul tepat di depan matanya. Jika dia ingin seseorang mati, dia bahkan tidak perlu bergerak. Sebuah gerakan kecil di dalam alam sudah cukup baginya untuk membunuh orang tanpa mengambil darah. Jonathan hanya pernah mendengar tentang sihir seperti ini di masa lalu. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa dia akan mengalaminya secara langsung. Untungnya, dia bertekad dan tak tergoyahkan. Kalau tidak, bahkan jika dia mati karena kelelahan, dia tidak bisa menembus dunia ilusi yang jahat. Benar-benar tempat yang aneh. Untungnya, saya tidak tertipu oleh ilusi. Sambil mendengus, Jonathan berjalan menuju patung besar itu. Ada patung-patung yang diukir di batu di depan patung raksasa itu. Patung-patung itu tingginya lebih dari 2 meter. Pada pandangan pertama, ada lebih dari 100 dari mereka. Sebuah pohon kuno yang tinggi berdiri dengan bangga di belakang patung-patung batu itu. Tingginya lebih dari 10 meter. Pohon itu memiliki 9 cabang secara total. 9 elang mengepakkan sayapnya di dahan-dahan itu. Namun, yang paling mengejutkan Jonathan adalah sarkofagus perunggu di atas pohon purba itu. Selanjutnya, beberapa rune misterius diukir di sarkofagus. Itu memancarkan aura samar namun aneh. Di kedua sisi sarkofagus, ada 2 rantai berat. Rantai mengunci peti mati ke pohon. Semakin aku melihat tempat yang ditinggalkan ini, semakin asing itu, gumam Jonathan pelan. Kemudian, dia berjalan melewati pohon kuno dan menuju ke patung itu. Astaga, tepat ketika Jonathan melangkah menuju patung itu, panah tajam yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit. Proyektil berbahaya jatuh ke dirinya seperti hujan es. Puluhan ribu anak panah semuanya dilepaskan sekaligus. Bab 358 Pedang Surga. Anak panah menghujani tanpa henti dari atas tanpa memberi Jonathan kesempatan untuk menghindar. Jika Jonathan gagal melarikan diri, dia pasti akan tertusuk oleh panah-panah itu. Namun, saat panah itu jatuh dari atas, Jonathan menjauh seperti kilat. Dia langsung memanjat pohon kuno. Segera setelah itu, dia melihat badai panah menembak dengan liar ke patung besar itu. Suara panah yang mengenai patung bergema di udara. Anehnya, tidak ada bekas kerusakan yang tersisa di patung itu. Di sisi lain, pecahan panah jatuh ke tanah. Mengapa ada begitu banyak jebakan di tempat yang ditinggalkan ini? Jonathan mengerutkan kening pada anak panah yang tergeletak di tanah di depan patung itu. Tempat neraka ini lebih mirip kuburan daripada Shadow Dragon Pool. Tunggu, sebuah kuburan. Tiba-tiba, Jonathan mengangkat kepalanya untuk melihat sarkofagus perunggu yang tergantung di atas pohon. Siapa yang terbaring di dalam peti mati ini? Mengapa di sini? Yang paling penting, mengapa ada orang yang menggantung peti mati di atas pohon kuno dengan cara yang aneh? Gelombang pertanyaan membanjiri benak Jonathan saat itu. Tepat ketika dia akan terus memanjat ke atas untuk menjelajahi sarkofagus, suara keras terdengar. Tiba-tiba, pohon itu mulai bergetar hebat. Rasanya seperti gempa bumi. Kemudian, dia mendengar ledakan yang menggelegar. Sarkofagus yang tergantung di pohon kuno itu terbanting ke tanah. Tabrakan tiba-tiba menciptakan kawah di tanah. Apalagi tutup sarkofagusnya pecah karena getaran yang kuat. Bau busuk langsung merasuki udara gua. Bau itu mirip dengan seseorang yang tidak mandi selama beberapa dekade. Bau busuk itu membuat mual. Jonathan tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah karena bau busuk itu. Namun demikian, dia menahan napas dan melompat dari pohon. Kemudian, dia mendarat di sarkofagus. Sebuah kerangka tergeletak di dalam peti mati. Mustahil untuk mengatakan sudah berapa lama sejak orang itu meninggal. Kerangka itu telah berubah menjadi gelap dengan semburat kuning.
Anehnya, almarhum memegang pedang panjang. Pedang itu masih tajam dan tanpa bekas karat meskipun disimpan di dalam peti mati selama bertahun-tahun. Pedang yang luar biasa, serunya. Jonathan, yang terbiasa melihat pedang terkenal dari seluruh dunia, langsung menyala saat dia melihat pedang panjang ini. Pedang itu panjangnya kurang dari 2 meter, dengan ujung yang tajam. Orang bisa merasakan aura pedang yang mengancam pada pandangan pertama. Bahkan pedang tertajam di dunia akan tampak biasa di depan pedang ini. "Yah, sepertinya perjalananku tidak sia-sia," kata Jonathan. Melihat pedang panjang di sarkofagus, Jonathan menjabat tangan kanannya dan mengirim energi internalnya ke peti mati. Pedang yang dipegang oleh kerangka itu tiba-tiba melambung ke atas sebelum jatuh ke tangan Jonathan. Jonathan merasakan hawa dingin saat dia menyentuh senjata itu. Mencengkeram pedang panjang itu, Jonathan mengayunkannya dengan lembut. Suara pedang mengiris udara bergema melalui gua. Sepertinya pedang itu bisa menembus udara. Tidak buruk. Jonathan dengan santai mengayunkan pedang ke pohon kuno yang tingginya lebih dari 10 meter. Dengan bantuan pedang, pohon itu segera dipotong menjadi 2. Sebuah ledakan keras langsung terdengar. Pohon itu jatuh ke tanah, meninggalkan awan debu. Mendesis. Jonathan tersentak kaget saat menyaksikan kekuatan pedang itu. Pohon itu tingginya lebih dari 10 meter dan tebalnya sekitar 1 meter. Meski begitu, itu bukan tandingan pedang ini. Betapa menakutkan. Melihat dengan acuh tak acuh pada pedang panjang di tangannya, Jonathan berkata, "Sungguh penghinaan besar untuk menyembunyikan pedang seperti ini di dalam peti mati. Mulai sekarang, Anda akan menemani saya di medan perang. Hari ini, saya akan menamai Anda pedang surga. Ini adalah pedang yang bisa menembus langit dan bumi." Kemudian, dia mengamankan pedang ke pinggangnya sekaligus. Bilahnya sangat tajam sehingga bisa memotong besi seperti mentega. Begitu Jonathan mengatakan itu, dia merasakan suara dengungan samar keluar dari pedang di pinggangnya. Seolah-olah pedang itu bisa memahami kata-katanya. "Wah, kamu bisa mengerti bahasa manusia." Sambil tersenyum tipis, Jonathan berdiri dan berjalan menuju sarkofagus. Namun demikian, dia mendengar ledakan keras ketika dia mengambil langkah pertama. Sarkofagus meledak tepat di depannya. Itu hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Puing-puing berserakan di tanah. Sarkofagus perunggu dan kerangka di dalamnya berubah menjadi abu pada saat itu. "Apa yang sedang terjadi?" Jonathan bertanya. Dia bingung setelah menyaksikan adegan itu terungkap. Apakah sarkofagus meledak dengan sendirinya? Sungguh aneh tempat ini. Jonathan mengernyit frustasi. "Saya telah menemukan ular sanca, pohon kuno, patung, alam ilusi, dan sarkofagus perunggu yang meledak dengan sendirinya. Ada hal-hal aneh di mana-mana di tempat yang ditinggalkan ini. Ah, lupakan saja." Setelah peti mati itu meledak, Jonathan tidak tertarik lagi dengan tempat ini yang terkadang terasa seperti kuburan. Sepertinya dia tidak dapat menemukan bagian kedua dari teknik naga suci kuno di lubang neraka ini. Meski begitu, perjalanan Jonathan tidak sia-sia. "Meskipun saya tidak dapat menemukan bagian kedua dari teknik naga suci kuno, setidaknya saya menemukan pedang yang kuat. Untungnya, usaha saya tidak sia-sia." Beberapa saat kemudian, Jonathan membawa pedang itu bersamanya dan meninggalkan gua aneh itu di jalan yang sama dengan yang dia masuki. Setelah berjalan dengan susah payah dalam kegelapan, Jonathan akhirnya berjalan keluar dari gua. Matahari bersinar terang saat dia keluar. Dia bisa mendengar suara-suara dari burung dan serangga sesekali. "Semalam telah berlalu sejak aku berada di dalam gua." Jonathan sedikit terkejut dengan betapa cepatnya waktu berlalu. Dia ingat bahwa itu sekitar jam 1 pagi sebelum dia memasuki gua. Namun demikian, saat itu hampir tengah hari. Bagaimana waktu berlalu begitu cepat? Terlepas dari keraguannya, Jonathan meninggalkan gunung dengan langkah besar. Beberapa jam kemudian, Jonathan kembali ke Gypsdale setelah melewati kabut sekali lagi. Namun, dia langsung menarik perhatian orang saat dia memasuki kota. Hampir semua orang menatap Jonathan. Beberapa orang bahkan memberi isyarat padanya. Jonathan mengerutkan alisnya saat melihat tatapan aneh dari orang lain. Tidak lama kemudian dia tersadar kembali. Dia berlumuran darah pada saat itu. Selain itu, dia memiliki pedang panjang yang diikatkan di pinggangnya. Orang-orang yang tidak mengetahui seluruh situasi akan berpikir bahwa dia adalah seorang pembunuh yang berkeliaran. "Lebih baik aku mencari tempat untuk mandi dan mengganti baju kotor ini dulu,"
kata Jonathan sambil menghela nafas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan menuju kerumunan. Sepanjang jalan, orang-orang akan memberinya tatapan aneh atau menunjuk kemanapun dia pergi. Namun demikian, Jonathan tidak peduli dengan penampilan menghakimi mereka. Dia tidak repot-repot melirik mereka. Lebih dari 10 menit kemudian, Jonathan tiba di pintu masuk Hotel Bintang 5. Bab 359 hentikan. Gipsdale International Hotel adalah satu-satunya hotel bintang 5 di Gipsdale. Selain itu, hotel ini juga merupakan satu-satunya hotel di Gipsdale yang menyediakan layanan butler. Pelanggan Gipsdale International Hotel biasanya orang kaya dan berpengaruh. Namun, seorang pria muda yang mengenakan kemeja robek, yang tubuhnya benar-benar berlumuran darah, sedang berjalan ke hotel saat ini. Berhenti di sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Saat Jonathan melangkah ke Gipsdale International Hotel, manajer hotel, Anthony Franklin, menghalanginya di pintu masuk lobi. Anthony menganggapnya konyol. Setiap pelanggan yang menginap di Gipsdale International Hotel menonjol dan terhormat. Jika mereka melihat seseorang yang terlihat seperti buronan di hotel, telepon di konter pasti akan meledak karena panggilan dari pelanggan. Aku harus mandi dan mengganti pakaianku, jawab Jonathan singkat. Dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengan manajer. Ini adalah hotel terdekat yang bisa dia temukan. Hotel berikutnya setidaknya lebih dari 10 km dari tempat dia berada. Dia belum beristirahat lebih dari 20 jam sejak hari sebelumnya. Bahkan untuk Jonathan, itu hampir mencapai batas staminanya. Membersihkan. Apakah Anda tahu tempat macam apa ini? Jika Anda ingin mandi, pergilah ke pemandian. Jangan membuat masalah di sini, kata Anthony tanpa melirik Jonathan. Apakah dia bercanda? Dengan pakaiannya, apakah dia pikir dia mampu untuk menginap di hotel kita? Bahkan kamar termurah di sini harganya lebih dari 1.000 per malam. Lihat penampilannya, bagaimana dia bisa membayarnya? Minggir, Jonathan memerintahkan. Dia terlalu lelah untuk terus berbicara omong kosong dengan Anthony, jadi dia mulai berjalan menuju konter. Namun, detik berikutnya, Anthony kembali memblokirnya. Kau di sini untuk membuat masalah, bukan? Saya memperingatkan Anda, aku akan memberimu 1 menit untuk keluar dari sini. Jika tidak, aku akan memanggil seseorang untuk mengusirmu. Apa katamu? Mata Jonathan langsung berubah dingin. Setelah lebih dari 20 jam menderita, dia telah kehilangan kesabarannya saat itu. Anthony memelototi Jonathan saat dia menuntut. Aku berkata, keluar dari sini. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak segera pergi, aku akan memastikan. Dengan keras, Jonathan menendang perut Anthony sebelum Anthony bisa menyelesaikan kata-katanya. Anthony tidak punya waktu untuk kembali ke akal sehatnya. Detik berikutnya, dia berlutut dengan bunyi gedebuk di depan Jonathan karena dampak tendangan itu. Jaga ucapanmu, atau aku berjanji akan membuatmu bisu seumur hidupmu. Jonathan menatapnya dengan dingin. Kemudian, dia terus menuju ke konter. Saat hendak mencapai konter, tiba-tiba Anthony berteriak di belakangnya, keamanan. Keamanan, cepat datang dan keluarkan bajingan ini dari hotel. Mendengar panggilannya yang keras, penjaga keamanan hotel mengeluarkan tongkat mereka dan menyerang Jonathan. Sementara itu, Anthony yang beberapa saat lalu ditendang ke tanah oleh Jonathan, berjalan ke arah Jonathan dengan tangan memegangi perutnya. Pang, beraninya kau membuat keributan di sini. Anda meminta kematian, bukan? Apakah Anda tidak tahu siapa bos di sini? Ini bukan tempat di mana kamu bisa bersikap kejam. Kemudian, dia menoleh ke penjaga keamanan dan berkata, usir dia. Ya, jawab para penjaga. Atas perintahnya, kira-kira 10 petugas keamanan segera mengangkat tongkat mereka saat mereka mengepung Jonathan. Tidak masalah siapa bosnya di sini. Lebih penting lagi, apakah ini cara hotel ini memperlakukan pelanggannya? Tanya Jonathan. Melihat penjaga keamanan yang mengelilinginya dan wajah Anthony yang seram, ekspresi Jonathan langsung berubah muram. Awalnya, dia hanya ingin mencari tempat acak untuk mandi dan berganti pakaian. Apa yang tidak terduga baginya adalah bahwa dia hampir diusir bahkan sebelum dia melangkah ke pintu masuk hotel. Setelah mendengarkan Jonathan, Anthony tertawa dingin. Pelanggan, Anda, apakah Anda merasa layak menjadi pelanggan Gipsdale International Hotel? Pang, aku bahkan tidak tahu apa yang memberimu keberanian untuk membuat keributan di sini. Namun, karena kamu di sini, tidak mungkin kamu bisa lolos dengan mudah.
Petik 2. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia memelototi penjaga keamanan dengan mata lebar. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Pergi dan tangkap dia. Pada saat itu, tanpa ragu-ragu, para penjaga keamanan itu berlari ke arah Jonathan dengan tongkat di tangan mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, Jonathan melesat ke depan, menangkap rambut seorang penjaga keamanan yang berada di paling depan, dan menarik kepalanya ke bawah sambil melemparkan lututnya ke atas dengan paksa. Dalam sekejap mata, hidung penjaga itu patah sementara yang lainnya mendengar suara retakan yang jelas. Darah mengalir di mulutnya dan menetes di sepanjang dagunya. Sebelum dia sempat berteriak kesakitan, Jonathan maju selangkah lagi dan menendang perut satpam lainnya. Dalam 1 menit, semua penjaga keamanan yang sebelumnya berdiri kokoh di depan Jonathan kehilangan kemampuan untuk berdiri. Tak satu pun dari mereka yang terhindar. Mereka berbaring di lantai sambil menangis mengerikan seolah-olah tulang mereka patah. Sampah, kalian semua tidak berguna. Anthony mengutuk tak terkendali saat dia menatap penjaga keamanan yang telah dipukuli ke tanah oleh Jonathan hanya dalam hitungan detik dan tidak bisa bangun dari lantai. Bagaimana dengan kamu? Kata Jonathan. Dia melirik Anthony dengan mengintimidasi dan berjalan ke arahnya. Apa yang kamu inginkan? Anthony tergagap. Menyaksikan Jonathan semakin dekat, manajer merasa kedinginan mengalir di punggungnya saat dia terus mundur. Apakah kamu ingat aku pernah mengatakan bahwa jika kamu tidak menjaga mulutmu, aku akan membuatmu menjadi bisu selama sisa hidupmu? Tanya Jonathan sebagai balasannya. Tatapannya menjadi dingin, dan dia berlari ke depan dengan tangan kanan terangkat. Saat berikutnya, tamparan keras mendarat di mulut Anthony. Pada tamparan itu, dia terhuyung-huyung dan berlutut ke tanah. Karena kamu tidak tahu bagaimana berbicara dengan sopan, kurasa kamu tidak perlu menjaga mulutmu. Jonathan mengangkat tangannya lagi. Tamparan. Suara keras terdengar ketika Jonathan mengangkat tangannya dan memberikan tamparan lagi ke mulut Anthony. Setelah 2 tamparan, mulutnya mulai bengkak. Apalagi beberapa giginya sudah tanggal. Jangan mendekat, teriak Antonius. 2 tamparan itu membuat pandangannya kabur. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak ke counter, apa yang kamu lakukan di sana? Hubungi polisi sekarang. Apakah Anda ingin saya dipukuli sampai mati olehnya? Petik 2. Kami akan memanggil polisi sekarang, jawab seorang resepsionis. Seketika, beberapa resepsionis wanita di counter buru-buru meraih telepon untuk memanggil polisi. Namun, saat panggilan berhasil dilakukan, suara marah terdengar dari pintu masuk hotel. Hentikan, aku bilang hentikan, yang memanggil polisi. Jones, Anton memanggil. Saat dia mendengar raungan marah yang datang dari pintu masuk, Anthony, yang berlutut di tanah setelah ditampar oleh Jonathan, tampak seperti melihat penyelamatnya. Dia buru-buru berteriak, Tuan Jones, tolong aku. Untuk apa kamu berteriak? Tanya Sean setelah mendengar teriakan minta tolong Anthony. Yang pertama tidak bisa membantu memelototi belati pada yang terakhir. Apa yang kalian lakukan membuat keributan di lobi hotel? Apakah Anda mencoba untuk memberontak? Jones, aku. Sebelum Anthony bisa menjelaskan situasinya, Antek di belakang Sean berbisik, Jones, lihat orang itu. Bukankah dia terlihat seperti pria yang kita temui di Shadow Dragon Pool, yang nama belakangnya adalah Goldstein? Benarkah? Jawab Sean. Begitu dia mendengar kata-kata Anteknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Jonathan. Itu kamu? Tanya Sean. Seolah-olah dia mengenali Jonathan dengan pandangan sekilas. Bagaimanapun, yang pertama sangat trauma dengan yang terakhir. Jonathan adalah seseorang yang bisa membantai ratusan tentara-tentara swasta hanya dengan pistol sampai mereka gagal melawan. Dia bukan manusia, sebaliknya, dia adalah monster. Apakah hotel ini milikmu? Tanya Jonathan. Dia juga bisa mengenali Sean dalam sekejap. Bukankah ini Tuan Jones yang kutemui di Shadow Dragon Pool? Ya jadi, jawab Sean dengan nada dingin. Kembali di hutan belantara, dia takut pada Jonathan karena dia tidak punya pilihan. Itu karena di tempat yang begitu terpencil dan terpencil, bahkan jika Jonathan menembak mati Sean, tidak ada yang akan mengetahuinya. Namun, pada saat itu, meja telah berubah. Sean berada di Gypsdale, wilayah keluarganya. Dia tidak lagi takut pada Jonathan. Jika itu masalahnya, cepat dan dapatkan kamar untukku. Jonathan tidak punya waktu untuk omong kosong Sean.
Yang pertama merasa tidak nyaman karena dia berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebuah ruangan. Shaun menyeringai ketika mendengar permintaan itu. Dia kemudian berkata, "Anda memukuli karyawan saya, namun Anda masih berani meminta kamar." Jonathan, apakah menurutmu ini adalah Shadow Dragon Pool, tempat terlantar di mana aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membunuh ratusan orang? Apa, dia membunuh ratusan orang? Wajah Anthony berubah pucat setelah mendengar itu. Pria ini seorang pembunuh. Mengingat sikapnya terhadap Jonathan sebelumnya, Anthony langsung merasakan hawa dingin di punggungnya. Apakah ada perbedaan bagi saya? Jonathan menatap Shaun dengan acuh tak acuh dan bertanya lagi, "Aku ingin kamar. Apakah Anda akan mendapatkan satu untuk saya?" Petik 2. Sebuah ruangan. Anda Pang, saya akan jujur dengan Anda. Anda cukup berani. Di Shadow Dragon Pool, saya sudah memberi Anda kesempatan untuk hidup, tetapi saya tidak berharap Anda muncul di sini. Sambil mencibir, Shaun melanjutkan, "Kamu tidak bisa tinggal di salah satu kamar di sini. Namun, saya dapat mengirim Anda ke sel penjara. Ini gratis, jadi Anda tidak perlu khawatir." Dengan itu, dia memberi isyarat kepada anteknya dengan melambai. "Panggil polisi," dia berteriak. "Ya," jawab pesuruh itu. Atas perintah Shaun, pesuruh itu mengangkat telepon dan segera menelepon polisi. "Halo, apakah ini kantor polisi? Kami menemukan teroris di Gypsdale International Hotel. Tolong kirim beberapa orang sekarang." Petik 2. Kemudian, dia menutup telepon dan menoleh ke Shaun. "Jones, saya sudah membuat laporannya," katanya. "Baiklah," jawab Shaun sambil mengangguk. Dia kemudian menatap Jonathan dan berkata, "Pang, kamu jelas memintanya. Anda tidak hanya membunuh begitu banyak orang di bawah hidung saya dan tidak repot-repot melarikan diri, tetapi Anda bahkan punya nyali untuk datang ke hotel saya. Apa menurutmu aku tidak berani menyentuhmu?" Sebelumnya, saat berada di Shadow Dragon Pool, Shaun, sebagai anak tertua dari keluarga Jones, harus menderita keluhan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu Jonathan lagi dalam hidupnya. Namun, sedikit yang Shaun tahu, Jonathan berinisiatif untuk muncul di hadapannya. "Sekarang dia ada di sini, aku harus memberinya pelajaran. Jika tidak, saya tidak layak untuk posisi saya dalam keluarga." Mendengar kata-kata Shaun, Jonathan menjawab datar, "Melarikan diri. Mengapa saya harus melarikan diri? Ini hanya beberapa ratus pengedar narkoba. Saya tidak peduli jika saya membunuh mereka, jadi mengapa saya harus melarikan diri? Hanya beberapa ratus pengedar narkoba. Dia tidak peduli mereka mati di tangannya." Kata-kata Jonathan membuat para penonton terkejut. Wajah mereka berubah pucat. Mereka adalah pengedar narkoba, orang yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Namun, menurut pria ini, melenyapkan penjahat ganas itu semudah menginjak semut. "Pang, kamu benar-benar keras kepala." Shaun tidak bisa menahan tawa setelah mendengar apa yang dikatakan Jonathan. Yang pertama kemudian melanjutkan, "Namun, saya tidak yakin apakah Anda masih akan bersikap seperti ini begitu polisi tiba." Begitu dia berhenti berbicara, dia melambai lagi. "Setiap orang, kelilingi dia. Jangan biarkan dia kabur." "Ya," jawab penjaga keamanan dan pelayan secara bersamaan begitu mereka menerima pesanan. Segera setelah itu, Jonathan dikelilingi oleh karyawan hotel. Namun, menghadapi situasi yang dihadapi, Jonathan tidak repot-repot melirik Shaun. Sebaliknya, dia menarik kursi dan duduk. Menyalakan sebatang rokok, dia mengisap besar dan berkata, "Siapa bilang aku mencoba melarikan diri? Aku baru saja membunuh beberapa ratus pengedar narkoba. Apa yang dilakukan sudah selesai. Saya ingin melihat apakah polisi di Gypsdale cukup berani untuk menangkap saya." Tiba-tiba, semua orang terkejut. Mereka menatap Jonathan dengan tatapan kosong. Jelas, tidak satupun dari mereka yang mengharapkan dia untuk duduk dan menikmati sebatang rokok dengan begitu tenang alih-alih melakukan tindakan putus asa untuk melarikan diri pada saat yang kritis seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian untuk bertindak begitu tenang dan mantap bahkan setelah membunuh ratusan orang? "Pang, kamu bisa terus berpura-pura. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa terus melakukannya," cemooh Shaun. Dia sama sekali tidak menanggapi perkataan Jonathan dengan serius. "Di mana ini? Ini Gypsdale, wilayah keluarga Jones. Saya tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Selama dia di Gypsdale,
aku akan membuatnya menyerah dan berlutut di depanku. Tepat ketika Shaun menyelesaikan kalimatnya, sirene bergema di luar hotel tiba-tiba. Hanya dalam hitungan detik, polisi berseragam yang tak terhitung jumlahnya muncul saat mereka mengepung seluruh hotel. Pada saat itu, beberapa petugas polisi bersenjata mendobrak pintu hotel. Siapa yang menelepon polisi? Di mana terorisnya? Tanya Lionel Moretz dengan tegas begitu dia masuk ke dalam. Ya, Shaun langsung melangkah keluar dari kerumunan ketika dia mendengar pertanyaan petugas itu. Jones. Lionel bisa tahu sekilas siapa orang yang berjalan di atasnya. Bersambung.